Baik, Bapak Ibu sekalian, bicara tentang kesehatan ya, sebenarnya nggak susah ya, nggak susah dan tidak repot dan tidak tidak jelimet kalau kita ngerti konsepnya ya. Dan kondisi saat ini ya, kalau mungkin saya boleh nakut-nakutin sedikit, seandainya nih, seandainya nih ada wabah lagi, waliyauzubillah ya, kita berlindung pada Allah tentunya. Tapi kalau seandainya ada, kita mau apa gitu kan? Apakah kita akan mau terus seperti ini dalam hal cara menjaga kesehatan kita ya, atau mungkin cara memperlakukan badan kita, atau kita mau berubah ya? Jadi karena kan judulnya adalah rahasia. Jadi kalau ditanya rahasia sehat Islami itu ya sebenarnya letaknya ada pada kedekatan atau kepatuhan seorang terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sebenarnya. Ya, kalau itu dikerjakan dengan benar, dengan ikhlas, dengan mengharap ridho Allah dan wajah Allah dan pasti mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada yang mengkhawatirkan di sana, ya. Kita pernah membaca kisah Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu yang beliau radhiyallahu anhu begitu luar biasanya mengatakan kepada Umar bin Khattab waktu wabah taun Amwas itu bahwa dia ingin mati ya, ingin mati bersama rakyatnya saat itu ya di Palestina, dan terjadilah apa yang diinginkannya ya. Kenapa bisa kayak begitu? Karena memang ketenangan ya, dari ketenangan yang beliau radhiyallahu anhu dapatkan dari keimanan yang sudah terbina sekian lama. Jadi kalau saya ditanya apa tips-tips sehat Islami ya, secara Islam yang kita bisa angkat ya, kita angkat dan kita bisa jadikan sebagai benteng kita, maka tentunya kita melaksanakan ya apa yang sudah Allah perintahkan sesuai dengan arahan Nabiullah Muhammad SAW. Tapi tidak cukup hanya dengan melaksanakan ya, kita perlu melakukan itu dengan hati ya, melakukan itu dengan perasaan, segenap perasaan jiwa kita ya. Orang yang maaf ya, membaca zikir misalkan ba'da sholat wajib misalkan subhanallah 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 misalkan Allah akbar alhamdulillah, nggak ada manfaatnya ya. Bahkan sholat saja yang dia kerjakan dengan cepat ya, yang pernah terjadi pada zaman Nabi SAW itu Nabi perintahkan untuk diulang karena nggak ada sholat kayak begitu ya. Baca Quran ya, sudah terlalu banyak mungkin kalau boleh saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa membaca Quran itu faidahnya atau keutamaan atau keberkahan itu luar biasa, bukan hanya buat jiwa saja ya, bukan hanya buat iman kita saja, tapi ke raga kita juga, ke organ fisik itu punya manfaat ya, atau mungkin itu punya khasiat lah katakanlah seperti itu. Tapi kalau baca Qurannya asal-asalan ya, nggak mengikuti makharijul hurufnya ya, nggak mengikuti tajwidnya seterusnya, maka tidak ada manfaat. Pernah saya menulis itu copy paste juga ya waktu itu tentang bagaimana huruf-huruf dalam Al-Quran itu ternyata mempengaruhi saraf-saraf dan juga organ-organ yang ada pada diri atau tubuh seseorang ya. Jadi Quran sendiri kalau kita lihat memang sudah disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam kitab yang mulia, bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Allah di situ berkata bahwa kami turunkan Al-Qur'an sebagai penyembuh, ya, bukan obat tapi penyembuh gitu kan. Penyembuh bagi apa? Ya penyakit fisik, penyakit penyakit kolbu ya, atau non fisik, itu semua disembuhkan oleh Al-Qur'an. Asal apa? Asal membaca Qur'annya dengan baik dan benar. Warattilil Qur'ana tartila, kan begitu perintah Allah. Jadi kalau saya boleh mengutip konsep-konsep, misalkan kalau Bapak Ibu sekalian maaf, dalam dunia bisnis atau usaha akan ada scale up gitu kan, scale up bisnis gitu kan, atau mungkin bisnisnya itu di upgrade gitu kan dengan konsep-konsep terbaru apa segala macam. Maka iman itu juga sebenarnya ya, iman itu juga perlu di upgrade atau di upscale gitu kan, diangkat ya kualitasnya gitu kan. Bukan cuma sekedar hanya dengan merasakan atau mungkin melakukan saja, tidak seperti itu. Karena apa? Karena konsep yang saya sangat yakini sampai detik ini bahwa iman kita itu adalah imunitas kita ya.
Iman kita itu adalah imunitas kita. Dan sekarang itu terbukti kan. Ya. Terbukti di saat seperti sekarang ini, ya, dengan kondisi ujian ini dan wabah ini kita tidak tahu sampai kapan gitu kan. Allah yang lebih tahu itu semua, maka iman dan imun kita kan diuji. Iman dan imun kita diuji. Keimanan dan tanda kutip keimunan kita itu kan teruji di sini. Orang-orang yang ketakutan dengan kematian, orang-orang yang ketakutan dengan apa ya, dengan virus yang tidak tampak gitu kan. Akhirnya yang terjadi apa? Mereka was-was, hidupnya cemas ya. Padahal apakah dia memakai face shield atau dia pakai masker atau pakai APD sekalipun itu memberikan ketenangan dalam dirinya? Oh tidak. Karena ketenangan itu milik Allah, sekalian, ya. Allah sudah jelaskan dalam surat Al-Fat yang tadi sempat pernah saya baca ya, tadi belum. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim, bahwa yang menurunkan, dialah Allah yang menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman. Hanya orang beriman, mukmin ya, yang mendapatkan ketenangan tadi dengan ibadah-ibadah yang dia kerjakan. Maka kalau boleh saya menyarankan, inilah saatnya kita men-upscale gitu kan. Salat dimaknai Al-Fatihahnya, sholat dimaknai rukunya, sholat dimaknai sujudnya, sholat dimaknai takbiratul ihramnya, semua itu dimaknai dengan perasaan, sehingga nanti apa? Ketika sholat itu, waktu-waktu sholat itu, waktu-waktu di kita jauh lebih penting untuk kita dari waktu-waktu dalam urusan dunia kita. Kan gitu. Pergi ke masjid lebih menyenangkan ya daripada, kalau boleh saya katakan, pergi ke kantor gitu kan. Pergi kantor ya bagian dari katakanlah mencari nafkah, oke, tak masalah, tapi urusan sama Allah itu jauh lebih menyenangkan atau jauh lebih membahagiakan kita daripada urusan-urusan sifatnya duniawi. Itu yang benar iman. Baru iman seperti itulah yang memberikan ketenangan. Barulah iman seperti itu yang Allah akan anugerahi sakinah. Yang sekarang kan hilang. Ya, banyak orang takut. Saya kadang-kadang mikir gini kan, ini orang kok parno ya. Bukan kita nggak waspada, silakan kita waspada ya. Tapi parno ya nggak perlu gitu kan. Nah ternyata sampai sekarang juga masih gitu kan. Ya, saya katakan seperti itu. Ya, kalau seandainya kita ya tidak apa ya, maksud saya kadang-kadang saya mikir nih, kalau seandainya pandemi ini sekian tahun gitu kan, pandemi ini sekian tahun kita nggak tahu sampai kapan, subhanallah, sampai kapan kita akan sholat ya berenggang-renggang seperti sekarang, ya. Padahal ya apa tuh namanya, kita lihat Bu sekalian ya, di tempat-tempat tertentu juga masih banyak keramaian-keramaian. Kadang-kadang gitu saya katakan, kita justru malah tidak tidak bersikap adil kepada Allah ya. Bukan kita tidak patuh protokol, poinnya bukan di situ. Tapi kadang-kadang justru malah Allah tidak memberikan ketenangan. Kenapa? Karena sampai detik ini ya Allah tidak diutamakan. Buktinya apa? Mungkin wallahualam, semoga tidak. Tapi mungkin yang dulu belum tahajud ya, ternyata nggak bangun juga tahajud di saat sekarang ini gitu kan. Yang belum tilawah Quran masih juga nggak tilawah Quran. Yang sodakonya sudah ngerti bahwa pagi itu misalkan ada pahala sodako, ada pahala dari Allah dan doa dari malaikat bagi orang-orang yang bersodako pagi hari dan seterusnya, nggak juga dikerjakan. Akhirnya apa? Nggak tenang hidupnya. Berapa banyak orang yang sudah pakai face shield, sudah pakai katakanlah sudah pakai masker segalanya, ternyata kena juga. Ya, sekali saya katakan, bukan kita tidak mengikuti, itu bagian ikhtiar menjaga diri, nggak apa-apa. Tapi poinnya bukan di situ. Ya, itu dari sisi keimanan. Ya, keimanan ini nggak di-upgrade. Yang jadi masalah sekarang di luar dari sisi itu ternyata juga sama. Ya, yaitu dari sisi fisik. Masih orang ngantri. Ya, saya lihat gitu kan, di gerai-gerai katakanlah, atau mungkin drive-thru fast food itu kan nggak habis nih orang makan di situ ya, fast food gitu kan. Salah satunya ya fast food yang lain Indonesia apa ada juga ya, kayak gorengan apa segala macam, nggak juga berubah sampai detik ini ya. Sedangkan perintah dalam Al-Quran apa? Halal itu jelas, toyib itu jelas, dan tidak berlebihan. Ya, saya pernah nanya kepada seseorang, menurut Anda kira-kira nasi goreng itu toyib nggak? Dia jawabnya toyib gitu kan. Iya, kalau bandingannya dengan sosis gitu kan, oke lah. Sosis dengan segala macam bahan-bahan kimia di dalamnya. Tapi kalau kita bahas nasi goreng itu sendiri secara dia nggak ada pembanding, jelas tidak toyib. Ada minyak di situ, ya.
Ada katakanlah karbohidrat yang tinggi di situ diulek luar biasa, kadang dikasih berbagai macam lagi lah segala macam Bapak sekalian. Ya, akhirnya menyebabkan apa? Menyebabkan tubuhnya jadi lemah ya. Dan sayangnya banyak orang nggak tahu bahwa kekuatan imunitas ya secara fisik itu letaknya ada pada perut atau pencernaan kita. Ya. Nah, kesimpulan awalnya begitu. Jadi kalau sekarang kita bicara tentang apa nih rahasia sehatnya secara Islam ya, upscale iman kita sekalian, dan dipaksain ya. Kita sudah banyak kita baca bahwa membaca Quran tuh begini risetnya, kata Allah, kalau yang memang orang hobi dengan riset, bahwa tahajud tuh begini, ternyata jam biologis itu mengikuti waktu sholat kita. Subhanallah Bapak sekalian ya, tapi juga nggak dikerjain gitu, karena belum dapat hidayah ya. Maka kita minta pada Allah ya hidayah ya, dengan doa-doa yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afa wal aina, salah satu seperti itu. Allahumma hdini wa saddidni, Allahumma arhamni rusydi wa qini syarri nafsi, seterusnya ya.